Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, saya akan membagikan berita yang datangnya dari okezone.com, di mana diinformasikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK secara massal, serta di berita kali ini diinformasikan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer agar bisa langsung diangkat menjadi PNS. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pemerintah saat ini terus menggebut penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Manajemen ASN sebagai salah satu aturan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer menjadi salah satu isu utama atau pokok pembahasan utama yang akan dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN tersebut. Diketahui bersama bahwa Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini isinya itu terlalu singkat, jauh lebih singkat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana di Undang-Undang ASN terbaru tidak secara rinci dijelaskan terkait dengan mekanisme dan tahapan-tahapan serta cara-cara yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer, sehingga keberadaan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara ini sangat penting, oleh karena memang di peraturan pemerintah ini akan dijelaskan secara rinci mekanisme serta tahapan-tahapan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka penanganan persoalan tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu juga telah menyatakan bahwa di dalam RPP nantinya skema pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara P3K itu akan dipersiapkan, yakni akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Selain itu di beberapa kesempatan juga Menpan telah menyatakan bahwa ada 3 kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang kemungkinan besar akan dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN terkait dengan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Kebijakan yang pertama adalah pengangkatan melalui proses seleksi dengan memberikan afirmasi kepada para tenaga honorer. Diketahui bersama bahwa tahun ini pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K dengan beberapa afirmasi, apakah itu bagi tenaga honorer guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Di antara afirmasi tersebut adalah disediakannya 80% kuota calon aparatur sipil negara itu khusus untuk mengakomodir para tenaga honorer. Termasuk juga afirmasi-afirmasi tidak diberlakukannya nilai passing grade kepada para tenaga honorer, khususnya honorer K2 yang melamar dan ikut serta di dalam seleksi P3K tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk memperkaya perspektif di dalam perumusan aturan pelaksanaan itu, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga melibatkan para honorer dan meminta masukan dan usulan dari tenaga non-aparatur sipil negara. Yudi Wicaksono selaku PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa pihaknya ingin menyerap aspirasi dan masukan dari para tenaga honorer, maksudnya agar pihaknya bisa menuangkan kebijakan turunan Undang-Undang ASN yang implementatif dan lebih baik lagi di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Yudi menyampaikan bahwa setidaknya di dalam Undang-Undang ASN itu terdapat 7 poin
agenda transformasi, dan salah satunya adalah penataan tenaga non-ASN. Selain itu ada beberapa, diantaranya transformasi, rekrutmen, kemudian kemudahan mobilitas, percepatan pengembangan kompetensi, reformasi kesejahteraan ASN, digitalisasi, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Namun yang paling penting di sini bagi kita adalah penataan tenaga non-ASN yang memang sudah menjadi bagian utama dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Diungkapkan rekan-rekan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang khusus dan serius terhadap penanganan tenaga non-aparatur sipil negara. Pada prinsipnya, penataan tenaga non-ASN ini akan menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal, tidak menyebabkan penurunan penghasilan yang selama ini diterima oleh tenaga non-aparatur sipil negara, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Ini yang perlu rekan-rekan ketahui, bahwa memang kebijakan prinsip penataan tenaga non-ASN sesuai dengan instruksi Presiden. Yang pertama adalah tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal, sehingga bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur memberhentikan para tenaga honorer, itu diharapkan bisa mengaktifkan kembali, karena memang Presiden sudah menginstruksikan bahwa di dalam rangka penyelesaian dan penataan tenaga honorer setidaknya berlandaskan pada 3 prinsip utama ini, yakni tidak terjadi PHK, kemudian tidak menurunkan gajinya, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Yudi melanjutkan bahwa pemerintah pun telah menyusun sejumlah arah kebijakan terkait penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Salah satunya adalah mengalokasikan kuota 80% untuk ex tenaga honorer kategori 2 dan honorer non-aparatur sipil negara yang telah mengabdi di dalam proses rekrutmen ASN 2023. Ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa memang kebijakan mengalokasikan kuota 80% ini patut kita apresiasi sebagai bentuk afirmasi dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada para tenaga non-aparatur sipil negara agar bisa diangkat menjadi tenaga aparatur sipil negara. Yudi pun menegaskan bahwa tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi itu akan diprioritaskan di dalam skema penataan tenaga non-ASN yang ditargetkan selesai paling lambat Desember tahun 2024 sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi ia menegaskan bahwa honorer dengan masa kerja yang lama itu akan tetap diprioritaskan dalam skema penataan tenaga non-ASN. Tentu kalau kita berbicara masa kerja yang lama adalah tidak terlepas dari keberadaan tenaga honorer kategori 2 yang memang SK atau surat keputusan pengangkatannya itu memang paling lama, yakni tahun 2025. Rekan-rekan sekalian, tenaga non-ASN yang masuk dalam skema penataan tersebut juga akan dievaluasi kinerjanya sama dengan pegawai negeri sipil. Yudi juga menambahkan terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja yang nantinya akan diatur dalam LPP Manajemen ASN. Pengelolaan kinerja pegawai nantinya ini tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi kinerja yang dialogkan dengan pimpinan. Nah rekan-rekan, kebijakan evaluasi kinerja nantinya ini akan sangat penting, oleh karena memang kinerja ASN ini akan dipersiapkan sebagai dasar di dalam pengelolaan kinerja nantinya, tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Evaluasi kinerja ini akan menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengembangan talenta. Sedangkan pada kesempatan yang sama juga Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat agar tidak ada PHK massal bagi tenaga non-ASN. Ia menilai hal ini penting mengingat tenaga non-ASN telah menjadi bagian dari mesin birokrasi yang andal. Langkah pemerintah dan DPR sudah optimal di dalam memperjuangkan nasib tenaga non-ASN selama ini. Nah rekan-rekan, demikian berita kali ini terkait dengan honorer. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.